Wilayah Ambalat, terletak di Karang Unarang, Nunukan, Kalimantan Utara, adalah sebuah titik yang menyimpan sejarah panas dalam perjuangan kedaulatan Indonesia. Sejak tahun 2005 hingga 2009, wilayah ini menjadi medan ketegangan yang mengguncang hubungan Indonesia dan Malaysia. Saudara, aksi kejahatan pihak Malaysia dengan mengklaim blok Ambalat itu memang sudah diambang batas dan sudah keterlaluan. Selain itu, Malaysia ini pantas saja disebut Malingsia karena kerjanya hanya maling dan maling. Aneh dan aneh. Tiba-tiba saja mereka mengklaim blok Ambalat setelah mereka puas dan menang di pengadilan arbitrase tentang si Padang Migitan dengan pengadilan tipu-tipu dan pejabat korup di Indonesia. Kini mereka coba mulai lagi mau merampas blok Ambalat. Kejadian ini adalah kejadian yang kesekian kalinya, dan kalau kita biarkan, tentu saja Malaysia akan seenaknya saja. Karena itu, 3 batalion komposit marinir dan juga 4 pesawat tempur dan juga 4 kapal perang serta 4 kapal selam sudah dipersiapkan dan siagakan untuk menghabisi Malaysia jika saja berani masuk ke Ambalat. Dan ini bukan lagi main-mainan atau gertak biasa, tetapi perang ini akan menjadi perang skala penuh, dan bahkan bukan saja wilayah Ambalat saja menjadi peperangan, melainkan di seluruh Malaysia. Dan saudara, kapal perang ini siap untuk bertempur. Di balik keindahan alamnya yang memukau, tersembunyi sengketa yang melibatkan klaim sepihak Malaysia atas perairan yang kaya akan... Saudara, ungkapan anggota legislatif atau anggota DPR Malaysia yang belum lama ini di DPR atau di parlemen menyebutkan bahwa akan mempertahankan dan akan merebut kembali Ambalat. Dan ini ketahuan betul bahwa anggota DPR ini adalah maling. Artinya maling karena merampas hak milik Indonesia yang sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Indonesia pun bertempur dengan penjajah selama 350 tahun. Kini, begitu dia melihat kita sabar dan sabar, Malaysia malah mau injak lagi batang leher kita. Tentu saja, ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Prabowo telah memerintahkan 3 batalion komposit serta sejumlah armada tempur untuk mempertahankan Ambalat, dan jika saja pihak Malaysia berani masuk di situ, ratakan dan sisakan. Dan perang ini bukannya perang di wilayah skala Ambalat saja, tetapi seluruh Malaysia akan kita habisi dan kita serang tanpa ampun lagi. Karena kejahatan Malaysia ini jika dibiarkan tentu saja akan terus menerus dan membuat kejahatan. Minyak ini, sumber daya alam yang melimpah itu mengundang hasrat besar, menjadikannya medan pertarungan yang bukan hanya melibatkan kekuatan politik, tetapi juga harga diri bangsa. Menariknya saudara, yang siap untuk bertempur bukan hanya TNI saja, melainkan 137 juta penduduk Indonesia juga akan siap bersama-sama membantu TNI dalam bertempur dengan Malaysia. Karena kejengkelan masyarakat Indonesia terhadap Malaysia sudah diambang batas.
Selama ini mereka membunuh dan membunuh. Bahkan dor-dor sudah 75 tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang ditembak di Malaysia. Dan di saat perang inilah merupakan kesempatan masyarakat untuk melakukan balas dendam terhadap Malaysia. Apalagi dengan klaimnya Blok Ambalat saat ini membuat seluruh bangsa Indonesia sangatlah berang. Untuk itu saudara, perang skala penuh yang akan dia berhadapan nanti di hadapan kita ini, jika saja Malaysia ngotot, maka ini adalah perang habis-habisan dan tanpa ampun. Bisa jadi Malaysia akan dihapus dari peta dunia. Dan tidak ada alasan Malaysia yang selama ini congkak dan sombong saatnya akan dilawan dan saatnya untuk dibantai oleh masyarakat Indonesia yang begitu dendam dengan kejahatan pihak Malaysia selama ini. Malaysia, dengan mata yang berkilau terhadap minyak yang melimpah di perairan Ambalat, berani meluncurkan klaim sepihak terhadap wilayah tersebut. Mereka tidak sekadar menyatakan hak atas wilayah itu, tetapi juga berani melakukan eksplorasi minyak tanpa izin, menjelajah ke dalam perairan yang sah, menjadi milik Indonesia. Klaim ini bukan hanya sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya. Saudara, bangsa Indonesia melihat kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak Malaysia dan mau merampas hak-hak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja seluruh anak bangsa sangat berang dan marah. Bahkan mereka semua menyatakan bahwa siap bertempur dan akan membantu TNI kapanpun dibutuhkan. Karena itu oleh sejumlah kelompok masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat menyebutkan bahwa jika terjadi perang antara Malaysia dengan Indonesia, hendaknya segera disampaikan kepada publik agar seluruh publik mempersiapkan diri untuk membantu TNI. Hal ini dikarenakan pihak Malaysia selama ini dianggap bahwa sudah terlalu jauh merongrong kedaulatan Indonesia. Dan Indonesia sudah saatnya untuk melawan dan melakukan perlawanan terhadap negara yang selalu dongkol dan selalu membenci Indonesia itu. Tujuannya adalah satu, bagaimana melumpuhkan, bila perlu menghapuskan negara yang kerjanya hanya nyinyir dan membohongi bangsa Indonesia. Ketegangan pun meningkat dengan cepat. Rakyat Indonesia bersatu dalam amarah, mengobarkan semangat untuk membela tanah air mereka. Indonesia, yang dikenal dengan semangat juangnya yang tak tergoyahkan, tak tinggal diam. Menyadari ancaman yang begitu besar terhadap kedaulatan dan kekayaan alamnya, Indonesia segera mengambil langkah tegas. Saudara, langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu dengan menghadirkan 3 batalion komposit marinir dan angkatan laut serta sejumlah alutsista, 3 kapal perang, 3 kapal selam, dan juga 3 pesawat tempur yang sudah disiagakan. Dan menariknya, dari masing-masing komposit itu saat ini sudah siaga di tempat. Bahkan apa yang akan dilakukan ke depan itu merupakan salah satu strategi untuk bagaimana segera mengingatkan dan menyelesaikan dan mengatasi kejahatan Malaysia selama ini. Karena Malaysia sudah dipandang bahwa bukan lagi negara jiran. Pasukan militer Indonesia dikerahkan dengan sigap. Kapal-kapal perang dengan senjata terpasang siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Ketegangan yang tercipta bukan hanya sebatas bentrokan diplomasi, tetapi juga ancaman nyata bagi wilayah perairan Indonesia. Indonesia menunjukkan bahwa perairan Ambalat adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara ini. Namun, Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer semata. Tindakan simbolis pun diambil dengan membangun sebuah mercusuar di Karang Unarang, wilayah yang tengah diperebutkan. Mercusuar ini bukan sekadar alat navigasi untuk kapal yang melintas, melainkan sebuah simbol yang menegaskan hak Indonesia atas wilayah tersebut. Sebuah bangunan kokoh yang berdiri megah, menjadi pengingat bahwa Ambalat adalah milik Indonesia. Di bawah sinar mercusuar itulah,
Indonesia menegaskan kepada dunia bahwa tak ada kompromi terkait kedaulatan tanah air. Kehadiran mercusuar ini menjadi titik balik yang penuh makna dalam mempertahankan Ambalat. Dan siaga kapal perang Indonesia ini kapanpun dibutuhkan langsung turun dan menindak. Setiap sinar yang dipancarkan dari mercusuar itu seperti sebuah proklamasi bahwa wilayah Ambalat adalah milik Indonesia dan tak bisa diambil alih begitu saja. Indonesia, dengan segala kekuatan politik dan militernya, tidak akan membiarkan 1 inci pun dari tanah dan lautnya dicabik oleh pihak lain. Mercusuar itu berdiri sebagai saksi bisu perjuangan Indonesia dalam membela harga diri dan kedaulatannya. Pembangunan mercusuar Karang Unarang adalah pernyataan bahwa Indonesia tak hanya berbicara melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Sementara dunia menyaksikan, Indonesia membuktikan bahwa tindakan militer dan diplomasi berjalan seiring sejalan. Tidak ada keraguan dalam tekad bangsa ini untuk mempertahankan wilayahnya, meski harga yang harus dibayar mungkin tak terhitung. Saudara melihat gejolak yang ada di Blok Ambalat itu, tentu saja seluruh anak bangsa dan seluruh penduduk Indonesia sangat berang. Bahkan saat ini sudah mempersiapkan peperangan untuk membantu TNI. Artinya masyarakat yang sudah pengalaman dengan melewati berbagai konflik di tanah air, termasuk mereka adalah anak cucu pejuang yang ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan peperangan selama 350 tahun. Dan ini akan menjadi landasan baru dan pengalaman baru lagi bagi cucu-cucu para pejuang yang saat ini tengah mengalir darah para pejuang di tubuhnya. Kini Malaysia memancing lagi. Di tengah badai internasional, Indonesia tetap berdiri tegak dengan mercusuar sebagai simbol kebanggaan nasional. Sebagai tambahan, Indonesia tidak hanya mengandalkan angkatan laut untuk mengamankan wilayah tersebut. Seluruh bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah. Suara rakyat, suara yang terpatri dalam semangat kebangsaan, turut menggerakkan bangsa ini untuk terus berjuang. Di balik ketegangan diplomatik, ada persatuan yang kokoh, yang siap memberikan dukungan penuh bagi upaya mempertahankan kedaulatan negeri ini. Waktu berlalu, dan meskipun diplomasi terus berlanjut, Indonesia tidak pernah mundur 1 langkah pun. Pada akhirnya, setelah berjuang habis-habisan, Ambalat tetap berada di tangan Indonesia. Tindakan Malaysia yang mencoba merampas wilayah ini gagal, dan Ambalat tetap menjadi milik Indonesia. Namun, pertarungan ini mengajarkan kepada kita semua bahwa mempertahankan kedaulatan tidak hanya soal pertempuran fisik, tetapi soal keteguhan hati dan persatuan yang kokoh. Pada sebuah momen yang penuh haru dan kebanggaan, Angkatan Laut Indonesia melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak mercusuar Karang Unarang. Bendera itu berkibar dengan gagah, mengisyaratkan kemenangan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Pengibaran bendera ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan simbol semangat juang yang tak pernah padam. Setiap helai kain merah putih yang berkibar di atas mercusuar itu seakan berteriak kepada dunia, Ambalat adalah milik Indonesia, dan kami akan terus mempertahankannya. Ketegangan yang pernah menghinggapi Ambalat kini berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia. Namun, kemenangan ini bukan tanpa perjuangan. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga semangat yang tidak pernah pudar. Ketika negara lain mungkin saja menilai Indonesia lemah, disinilah kekuatan sejati bangsa ini muncul dalam keberanian dan keteguhan untuk mempertahankan setiap inci tanah dan laut yang menjadi haknya. Namun, meskipun Ambalat kini tetap di bawah kedaulatan Indonesia, kita tak boleh lengah. Perjuangan untuk mempertahankan wilayah ini bukan hanya soal satu kemenangan. Ini adalah panggilan untuk kita semua, agar senantiasa waspada dan siap menghadapi segala ancaman yang mungkin datang di masa depan. Dunia ini penuh dengan dinamika dan gejolak yang bisa mengubah situasi dalam sekejap, dan hanya dengan persatuan yang kuat kita bisa menghadapi segala tantangan.
Ambalat adalah pengingat bahwa kedaulatan harus dipertahankan dengan kesungguhan dan semangat yang tak pernah padam. Kemenangan Indonesia di Ambalat seharusnya menjadi contoh bagi generasi penerus, bahwa perjuangan untuk tanah air tidak mengenal kata selesai. Setiap inci wilayah Indonesia adalah anugerah yang harus dihargai dan dijaga. Saudara, apa yang telah dipaparkan itu merupakan salah satu gambaran bahwa Indonesia akan terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, terutama dari mereka-mereka yang suka datang maling wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, siapapun dia akan kita habisi, bahkan sebagaimana yang disebut-sebut ini Malaysia, dan jika saja Malaysia tidak segera mengurungkan niatnya, maka sudah pasti Malaysia akan kita hapus dari peta dunia. Artinya, kejahatan Malaysia selama ini merupakan menjadi api dendam bagi seluruh anak-anak bangsa. Karena Malaysia selama ini, selain disebut-sebut sebagai pengkhianat Nusantara, juga dialah yang selalu mengganggu budaya dan berbagai macam klaim-klaim terhadap Indonesia. Inilah yang saatnya untuk kita melakukan pembalasan dendam jika saja perang terjadi. Dan perang ini, kesiapan masyarakat Indonesia bukan saja TNI Polri yang siap untuk perang, melainkan juga masyarakat atau ratusan juta penduduk Indonesia siap untuk bertempur melawan kejahatan Malaysia. Dan ini merupakan semangat yang maha dahsyat dan luar biasa. Tentu semangat ini akan kita bangun terus dan terus. Jaga dengan sepenuh hati. Para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan merawat tanah air ini. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Ambalat adalah bagian dari Indonesia yang tak tergoyahkan, dan kita adalah penjaganya. Mercusuar Karang Unarang kini berdiri sebagai lambang dari keteguhan hati Indonesia. Tidak hanya sebagai panduan bagi kapal yang melintas, tetapi juga sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan harus dipertahankan dengan sepenuh hati. Tidak ada yang lebih berharga daripada tanah air, dan tidak ada yang lebih mulia daripada perjuangan untuk mempertahankan tanah air itu. Mercusuar ini menjadi saksi dari sejarah yang tak akan pernah dilupakan. Setiap kali cahaya mercusuar itu menyinari perairan, itu bukan hanya cahaya yang menunjukkan arah bagi para pelaut, tetapi cahaya yang menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjaga wilayahnya. Dalam setiap detik yang berlalu, Indonesia akan terus melangkah dengan keyakinan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan adalah harga yang tak ternilai. Mercusuar ini menjadi simbol bahwa Indonesia tidak pernah gentar menghadapi ancaman yang datang. Mercusuar Karang Unarang kini menjadi tempat yang penuh makna, mengingatkan kita bahwa setiap langkah untuk menjaga kedaulatan harus dilakukan dengan semangat yang tak terpadamkan. Kemenangan Indonesia di Ambalat adalah kemenangan untuk seluruh bangsa. Ini adalah kemenangan untuk setiap warga negara yang rela berkorban demi menjaga harga diri bangsa. Kita tak boleh melupakan perjuangan ini, karena Ambalat adalah bagian dari warisan bangsa yang harus dijaga dengan segala upaya. Kini, di bawah cahaya bendera merah putih yang berkibar di puncak mercusuar Karang Unarang, kita harus terus memperkuat persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap angkatan, baik darat, laut, maupun udara, memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Seperti halnya mercusuar yang tetap berdiri kokoh di tengah ombak yang besar, Indonesia akan terus teguh menghadapi segala ancaman dengan semangat juang yang tak pernah padam. Kita harus memastikan bahwa tanah dan laut Indonesia tetap utuh, tidak ada yang bisa merampasnya. Ambalat adalah milik Indonesia, dan kami akan selalu siap untuk mempertahankannya. Ambalat, yang dahulu menjadi titik panas dalam sengketa, kini menjadi simbol keberanian dan kebanggaan Indonesia. Sebuah simbol bahwa kedaulatan tidak bisa dipermainkan. Seperti halnya mercusuar Karang Unarang yang tetap berdiri teguh, bangsa Indonesia pun akan tetap bertahan dan berjuang untuk mempertahankan setiap inci wilayah yang menjadi haknya. Saudara, apa yang telah dipaparkan sebelumnya tentu saja merupakan gambaran bahwa kemarahan bangsa Indonesia atas
kejahatan Malaysia yang ingin merampas dan mencaplok Blok Ambalat. Dan itu merupakan salah satu kejahatan yang tidak boleh ditolerir. Sehingga dari Sabang sampai Merauke, ramai-ramai mempersiapkan diri untuk bertempur skala penuh dengan Malaysia. Artinya, kejahatan Malaysia selama ini sudah berkali-kali, bahkan sudah 75 orang TKI atau PMI, pekerja migran Indonesia yang dibunuh oleh aparat Malaysia. Dan saat ini, jika terjadi perang akan menjadi awal atau merupakan tempat ajang pembalasan terhadap keluarga-keluarga mereka yang telah dibantai dan dibunuh dan ditembak oleh pihak Malaysia. Kini Malaysia mencari masalah dengan memasuki Blok Ambalat. Tentu ini merupakan salah satu peluang dan bangga bangsa Indonesia berperang dengan Malaysia. Kebanggaan ini tentu saja bukan lagi kebanggaan biasa. Artinya masyarakat Indonesia sama sekali tidak takut berperang dengan Malaysia, apalagi dengan bangsa lainnya.